Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fajriyah, NIM E2019256. Saya dari Ekonomi Syariah 2 semester 3. Dalam video kali ini saya ingin menginterview video dari Bapak Abdul Wadud, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, video kali ini berjudul dengan konsep pendapatan nasional. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah nilai dasar output akhir dari suatu negara, entah itu berupa barang ataupun jasa dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional di sini saya yang pertama ingin membahas tentang konsep domestik bruto atau GDP. Nah, GDP di sini adalah jumlah produk baik barang ataupun jasa. Nah, GDP di sini dapat dirumuskan dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. GNP di sini adalah nilai pasar semua produk, barang, dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, GNP di sini dapat dirumuskan dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pendapatan nasional neto. Nah, pendapatan nasional neto atau NNI di sini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, NNI di sini dapat dirumuskan dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Nah, pajak tidak langsung di sini meliputi contohnya pajak undian, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pendapatan perseorangan atau personal income yang bisa disingkat dengan PI. Apa itu PI? PI adalah pendapatan perseorangan, termasuk pendapatan tanpa memperoleh apapun. Nah, PI ini dapat dirumuskan dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi luar laba ditahan ditambah transfer payment. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas disposable income. Apa itu disposable income? Nah, disposable income di sini adalah pendapatan yang siap dikonsumsi. Nah, disposable income di sini bisa disingkat dengan DI. DI ini dapat dirumuskan dengan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung di sini seperti pajak pendapatan. Yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang manfaat pendapatan nasional. Nah, manfaat pendapatan nasional di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Selanjutnya, kita dapat mengevaluasi kinerja suatu negara. Yang ketiga, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, di sini kita akan membahas tentang metode pendapatan nasional. Apa itu metode pendapatan nasional? Nah, metode pendapatan nasional di sini yaitu penjumlahan barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha, entah itu BUMN atau UKKM pada suatu negara. Macam-macam metode perhitungan. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, di sini saya mengambil metode perhitungan pendapatan. Nah, metode perhitungan pendapatan di sini dapat dirumuskan dengan Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah
P2 dikali Q2 dan seterusnya. Nah, keterangannya di sini yaitu Q1 sama dengan jenis barang ke-1. Nah, Qn sama dengan jenis barang ke N. P1 jenis barang ke-1, P2 jenis barang ke N. Selanjutnya metode pendekatan pendapatan. Nah, apa itu metode pendekatan pendapatan? Metode pendekatan pendapatan di sini adalah metode penghitungan pendapatan nasional dari berbagai faktor yang memberi sumbangannya sebagai hasil proses produksi. Nah, metode pendapatan di sini dapat dirumuskan dengan Y sama dengan W plus R plus I plus P. Nah, apa itu keterangannya? Nah, Y yaitu pendapatan nasional, W yaitu upah atau gaji, R yaitu sewa, entah itu sewa tanah, gedung, I yaitu inflasi atau bunga, dan P yaitu keuntungan. Selanjutnya metode pendekatan pengeluaran. Nah, apa itu metode pendekatan pengeluaran? Metode pendekatan pengeluaran di sini yaitu metode penjumlahan sewa dari rumah tangga, entah itu dari rumah tangga masyarakat ataupun perusahaan. Metode pendekatan di sini dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X dikurangi M. Keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumen atau rumah tangga, I adalah investment atau investasi, G adalah pengeluaran, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Selanjutnya pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur pembayaran atau pendapatan suatu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi ekonomi di dalam suatu desa. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional. Nah, sumber-sumber pendapatan nasional di sini ada beberapa sumber. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sumbernya dari infak. Apa itu infak? Infak yaitu mengeluarkan dari sebagian hartanya. Nah, infak di sini tidak wajib, hukumnya sunnah. Selanjutnya zakat. Zakat yaitu harta-harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim. Kemudian sodakoh. Apa itu sodakoh? Pemberian kepada orang muslim dengan rasa ikhlas dan tidak mengharap imbalan sedikit pun. Mungkin itu saja video pemaparan dari saya tentang pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.